saya pimpin menurut ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Shalom, sobatku dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan mengajak kita melihat satu cuplikan video singkat. Ini ada komunitas, mungkin mereka satu tempat pekerjaan, dan ada kejadian yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini perlu dicontoh dan perlu diteladani oleh setiap orang percaya saat dimanapun berada, baik dalam pekerjaan atau di tempat manapun, untuk saling mendoakan. Nah teman-teman, sebelum kita mendengar cuplikan videonya, izinkan saya untuk share membacakan satu ayat Alkitab untuk mendasari video ini dan memberikan argumentasi terkait dengan video yang akan kita dengarkan bersama-sama. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdoalah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Nah, teman-teman, kisah ini, konteks ini berbicara tentang Raja Yerobeam bertemu dengan abdi Allah. Nah, pada waktu itu Raja Yerobeam ini menaruh tangannya di atas mezbah. Dan waktu dia menaruh tangannya dan sesudah dia mengatakan tangkaplah orang itu, dan waktu dia ingin menarik tangannya dan tangannya tidak dapat ditarik karena menjadi kejang ya. Sehingga tangan raja ini tidak dapat ditarik ketika dia memegang mezbah. Nah itulah sebabnya dia berkata kepada abdi Allah supaya abdi Allah itu berdoa atas dia supaya tangannya dapat dipulihkan kembali. Nah sesudah abdi Allah mendoakan raja tersebut, akhirnya tangannya dapat kembali dan pulih seperti semula. Ini adalah salah satu kisah di mana seorang abdi Allah berdoa kepada Allah untuk raja yang tangannya tidak dapat ditarik oleh karena mengalami kekejangan ya. Nah, demikian kita juga akan melihat bagaimana seorang anak Tuhan mendoakan temannya sendiri pada waktu dia ulang tahun. Mari kita langsung saja dengarkan cuplikan videonya. Masing yang saya pimpin menurut ajaran agama Kristen. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, karena kasih setia dan kemurahan Tuhan yang sudah memberkati hidup kami dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Dan terima kasih untuk kesempatan di siang hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama dengan teman terkasih kami, sahabat terkasih kami Endang, yang beberapa hari yang lalu sudah Tuhan tambahkan 1 tahun usia kepadanya. Biarlah di tahun ini ia berulang tahun dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi harapan, cita-citanya, tolong Tuhan buka jalan, tolong Tuhan sediakan yang terbaik baginya Tuhan. Terima kasih juga sebagai ucapan syukur dia mengundang kami di tempat ini untuk makan bersama. Biar Tuhan Engkau memberkati Endang dengan segala kelimpahan, dengan segala sukacita, dengan segala damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkati dia selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih, dan sambut berkat makanan minuman yang sudah tersedia di hadapan. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Ini menurut saya ini adalah video yang sangat hebat menurut saya dan sangat luar biasa, karena Mbak Endang, di sini saya panggil Mbak Endang, sedang berulang tahun. Mbak Endang ini orang Muslim ya. Dan waktu dia berulang tahun, dia mengundang teman-temannya. Dan waktu pas mau makan, dan teman dari pihak Kristen ditunjuk untuk mendoakan Mbak Endang yang sedang berulang tahun. Nah di sini Mbak Endang sendiri yang mengundang. Dan seharusnya kan biasanya kalau orang yang ulang tahun ya sesuka dia siapa yang pimpin. Tapi biasanya kalau di agamanya Islam, ya pasti selalu kalau kita temukan yang mendoakannya pasti sesama dia sebagai orang Islam. Tapi di sini, ini adalah video yang sangat hebat dan luar biasa. Jadi Mbak Endang ini tidak terlalu memusingkan akan hal itu. Itulah sebabnya dia tidak keberatan meminta supaya temannya yang beragama Kristen
untuk mendoakannya. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam video tadi, saya mencoba memberikan analisa saya. Di situ ada 11 orang ya, saya hitung ya. Jadi ada 11 orang di dalam meja makan itu, mereka berdoa bersama-sama dan dipimpin dalam cara Kristen. Dan teman-teman yang lain itu juga berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing dengan caranya masing-masing. Dan mereka ada 11 orang. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan hanya beberapa orang Kristen, tapi ada beberapa juga teman-teman Muslim. Dan mereka juga tidak keberatan. Dan ini adalah persahabatan yang sangat luar biasa yang mereka perlihatkan. Nah, saya ketika mendengar video ini teman-teman, saya teringat waktu masih SMA. Biasanya waktu kita di kelas atau pada waktu upacara, pasti waktu masuk di dalam doa yang selalu pimpin kita itu pasti dari teman-teman pihak Muslim. Ya, kalau kita orang Kristen ya kita tidak pusingkan siapa saja yang pimpin dan itu tidak menjadi persoalan bagi kita. Dan saya pikir seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Endang ini itu sangat-sangat baik. Jadi kalau orang Kristen tidak masalah siapa saja yang pimpin, yang penting kita tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya perhatikan ini tidak hanya bentuk persahabatan yang mereka perlihatkan, dan mereka ini saling menghormati, saling menerima, saling toleransi satu dengan yang lainnya. Dan di sini orang Kristen menjadi berkat tentunya, sehingga Mbak Endang mau didoakan dengan cara Kristen. Itu penting sekali. Jadi teman-teman yang dikasih Tuhan, apa yang mau saya katakan dari cuplikan video ini? Saya berharap supaya seperti apa yang ditujukan dalam video ini, dimanapun kita berada atau apapun yang kita kerjakan, tetap kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus selalu menjadi berkat, selalu menjadi teladan, kita harus selalu menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Supaya Kristus terus diberitakan, sehingga banyak orang mendengar nama Yesus, banyak orang mengenal Yesus Kristus. Kita harus terus memberitakan Kristus yang disalib, yang dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dan karya Kristus yang agung memberikan penebusan bagi manusia yang berdosa. Ya, kita juga selalu berharap supaya kita juga punya hati selalu mendoakan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya kiranya video yang sudah kita dengarkan ini dapat memberikan inspirasi penting bagi kita untuk terus belajar bertoleransi, untuk saling menerima, tetapi tidak lupa terus memberitakan Kristus dimanapun kita berada. Oke teman-teman yang dikasih Tuhan ya, saya harap kiranya video ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan kiranya menjaga kita dan memberkati hidup kita. Tetap sehat dan salam kasih dari saya, Eker Saugo. Tuhan memberkati.